Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Thabit Aznar Ahmad bisa bersua secara virtual dengan teman-teman semuanya. Saya mendoakan semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk terus belajar. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana implementasi pembelajaran sejarah berwawasan lingkungan. Hal ini menarik untuk kita kaji karena ternyata sejarah tidak hanya membahas tentang masalah politik, tetapi juga membahas isu-isu yang aktual. Salah satunya adalah isu tentang lingkungan. Mengapa ini menarik untuk kita bahas? Ada salah satu buku yang sangat menarik yang menggambarkan tentang bagaimana peran manusia dalam sejarah, yakni buku Sapiens karya Yuval Noah Harari. Di dalam buku itu dituliskan bahwa lompatan spektakuler dari tengah ke puncak membawa konsekuensi-konsekuensi besar. Manusia yang naik ke puncak begitu cepat dalam ekosistem ternyata tidak diberi waktu untuk menyesuaikan diri. Di dalam posisi yang kalah di savana, kita diliputi ketakutan dan kecemasan yang menyebabkan berlipatnya kekejaman dan bahaya dari kita. Nah, dari sinilah yang menarik adalah bahwa Harari menulis banyak bencana historis dari perang-perang mematikan sampai ke bencana ekologis bersumber dari lompatan yang terlalu gegabah ini. Kita melihat bahwa manusia itu sebenarnya secara kekuatan tidak berada di dalam mata rantai puncak ekologis. Akan tetapi, ketika terjadi lompatan secara kognitif, revolusi kognitif, kita begitu cepat untuk bisa melompat ke puncak ekosistem. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana jika jumlah manusia itu terus meningkat? Kita lihat data ini, bahwa dalam kira-kira 12.000 tahun, manusia itu justru mengalami puncak lonjakan populasi kira-kira 500 tahun yang lalu. Maknanya apa? Maknanya bahwa kita itu sekarang hidup di saat perkembangan populasi dunia tengah meningkat tajam. Pertumbuhan manusia yang pesat ini berpotensi memunculkan berbagai macam permasalahan, dimulai dari konflik hingga kerusakan-kerusakan ekologis. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita adalah ancaman dan beban bagi bumi? Kemudian, sampai kapan sumber daya bumi itu akan mencukupi kebutuhan manusia? Ternyata, dalam riset terbaru bahwa kebutuhan yang bisa dicukupi oleh bumi hanya untuk kira-kira 8-16 miliar penduduk. Sementara itu, kali ini kita sudah pada level 7,6 miliar penduduk. Inilah yang perlu untuk kita waspadai dan perlu untuk kita pertimbangkan dalam kita menata kehidupan ke depan. Nah, teman-teman, yang menjadi permasalahan adalah di satu sisi, populasi kita tengah meningkat, di satu sisi, teknologi yang kita tengah kembangkan juga berkembang secara pesat. Sekarang kita hidup pada masa revolusi industri 4.0 menuju masyarakat 5.0 di mana terjadi akselerasi dalam pertumbuhan teknologi. Semula kita dipengaruhi oleh lingkungan, akan tetapi dengan perkembangan teknologi, kita sekarang ini mempengaruhi lingkungan. Dampaknya apa? Dampaknya adalah bahwa ada berbagai macam batas yang sudah dilampaui. UNEP mencatat ada 9 batas bumi. Ada batas-batas yang dimiliki oleh bumi, dan beberapa di antaranya sudah hilang. Salah satu batas yang sudah dilampaui adalah kehilangan biodiversitas. Kemudian perubahan iklim. Oleh karena itu, kita perlu menumbuhkan kesadaran lingkungan sebagai solusi permasalahan-permasalahan ekologis yang kita jumpai. Salah satu upaya itu adalah dengan sejarah lingkungan. Nah, apa sejarah lingkungan itu? Sejarah lingkungan ini merupakan kajian terhadap relasi antara manusia dan lingkungan secara diakronis. Di mana di sini sejarah lingkungan itu mengkaji perkembangan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Karena pada hakikatnya manusia itu tidak pernah bisa lepas dari lingkungannya. Sehingga hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan perlu untuk kita kaji agar hal-hal negatif yang terjadi antar relasi itu tidak bisa berulang lagi di kemudian hari. Ini ibarat pepatah, jangan sampai kita harus merasakan kebakaran
untuk bisa melihat bagaimana panasnya api. Inilah pentingnya kita mempelajari tentang sejarah lingkungan. Nah teman-teman, jika kita lihat ternyata sejarah lingkungan itu masih menjadi kajian yang sepi peminat. Walaupun sebenarnya Plato itu sudah melihat bahwa dalam perkembangan lingkungan itu tidak lepas dari peran serta manusia. Belum begitu lama. Jika kita lihat misalkan ada salah satu karya yang menarik, ada Involusi Pertanian, itu tentang bagaimana perubahan ekologi yang ada di Indonesia, itu baru di tahun 60-an. Sementara itu sejarah lingkungan sebagai satu disiplin tersendiri baru muncul di sekitar tahun 1970-an. Dan kemudian di tahun 80-an kita sudah melihat ada beberapa kajian tentang aspek-aspek lingkungan yang ada di Indonesia, misalkan karya dari Robert Cribb, kemudian ada juga karya Nancy Peluso, yang kemudian disusul dengan adanya proyek Eden, yakni Ekologi, Demografi, dan Ekonomi Nusantara, dan kemudian sejarawan Indonesia yang intens dalam hal sejarah lingkungan baru muncul sekira tahun 2000-an. Misalkan ada tulisan dari Prof. Nawianto, Prof. Warto, dan Pak Rustu Gunawan. Nah, ini menandakan bahwa kajian-kajian sejarah lingkungan itu masih berpotensi untuk kita kaji lebih lanjut. Dan kemudian yang tidak kalah penting adalah kita integrasikan di dalam pembelajaran sejarah. Pertanyaan berikutnya yang perlu untuk kita bahas adalah sebenarnya apa manfaat kita mempelajari sejarah lingkungan. Huges melihat paling tidak ada 4 hal yang menjadi manfaat kita mempelajari sejarah lingkungan. Yang pertama adalah kita mempelajari sejarah lingkungan bermanfaat untuk memahami dependensi dan resiprositas antara manusia dan lingkungan. Di mana di sini kita bisa melihat bahwa manusia itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian manusia sekarang itu mempengaruhi lingkungan, dan juga manusia itu bisa saja menjadi ancaman terhadap lingkungan. Kemudian, manfaat berikutnya kita mempelajari sejarah lingkungan adalah kita memahami pentingnya kajian interdisiplin. Bahwa kita melihat pentingnya sumbangan keilmuan lain, dalam hal ini adalah ilmu lingkungan, dalam kajian kesejarahan. Dalam hal ini berarti kita memahami arti penting ilmu-ilmu bantu dalam menjelaskan fenomena-fenomena kesejarahan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah dengan belajar sejarah lingkungan kita bisa memperlihatkan keterhubungan antara masa lalu, ini, dan yang akan datang. Kita bisa melihat bahwa bagaimana pemahaman aktivitas manusia yang ada di masa lalu itu memberikan dampak terhadap berbagai masalah yang terjadi di saat ini. Kemudian kita juga bisa memperlihatkan bagaimana kontinuitas relasi antara manusia dan dengan lingkungan dalam perkembangan waktu. Nah, dengan demikian, maka sejarah itu menjadi kontekstual dengan isu-isu kekinian. Sehingga tidak ada lagi istilah sejarah itu sesuatu yang usang, karena sejarah itu responsif terhadap permasalahan-permasalahan kekinian. Kemudian yang tidak kalah penting, mempelajari sejarah lingkungan adalah memberikan perspektif tentang skala. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bumi itu sebagai satu kesatuan ekologis. Dengan perspektif skala kita bisa mengetahui bahwa pentingnya perubahan-perubahan lingkungan dalam skala yang kecil ternyata bisa berdampak secara akumulatif dengan munculnya kerusakan lain yang berdampak besar. Dengan demikian, aspek-aspek lokal ternyata memberikan kontribusi terhadap permasalahan-permasalahan yang lebih global. Inilah yang dimaksud sebagai perspektif skala. Bahwa permasalahan yang besar itu sebenarnya adalah akumulasi dari permasalahan-permasalahan yang kecil. Nah teman-teman, lalu apa yang dipelajari dari sejarah lingkungan? Ruang lingkup dalam sejarah lingkungan sebenarnya ada beberapa. Kita bisa melihat di sini tentang bagaimana nilai dan etika lingkungan masyarakat di masa lalu. Ini kita bisa melihat bagaimana misalkan gaya hidup masyarakat pada prasejarah yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani untuk kehidupan sekarang. Misalkan ada diet paleo misalkan. Bagaimana pola hidup, pola makan masyarakat di masa prasejarah itu menjadi salah satu tren yang sedang digandrungi oleh masyarakat kekinian. Kemudian etika masyarakat masa lalu misalkan dalam hal pembukaan lahan, ternyata mereka tidak serta-merta secara rakus membuka lahan seluas-luasnya, akan tetapi ada batas-batas tertentu. Kemudian, lingkup dari kajian sejarah lingkungan adalah tentang bagaimana kebijakan pengelolaan lingkungan di masa lalu.
Kita bisa melihat misalkan bagaimana Sriwijaya membuat Taman Sri Setra misalkan sebagai salah satu taman pusat ekologi pada masa itu. Kemudian kita juga bisa melihat tentang masalah-masalah lingkungan di masa lalu. Apakah ada pola kesamaannya atau tidak? Lalu bagaimana kesinambungan antara masalah lingkungan saat ini dengan masa lalu? Sehingga kita bisa melihat model komparatif bagaimana perbandingan masalah lingkungan di masa lalu dan masa sekarang, serta bisa melihat dengan model regresif. Masalah lingkungan saat ini kita tarik bagaimana akarnya yang ada di masa lalu. Dan yang tidak kalah penting, kajian sejarah lingkungan itu juga melihat tentang bagaimana pola interaksi masyarakat dan lingkungan. Kita bisa melihat pola dependensi, ketergantungan, dan saling berhubungan, kemudian lingkungan itu sebagai sumber produksi, dan juga tentang bagaimana pengelolaan lingkungan yang ada di masa lalu. Dengan melihat ini kita bisa mempelajari dan mengambil hikmah tentang bagaimana masa lalu itu menjadi inspirasi untuk masa sekarang. Bagaimana permasalahan lingkungan di masa lalu, bagaimana nilai-nilai kearifan lingkungan masyarakat di masa lalu kita adaptasi dan seterusnya. Ini yang menjadi hal penting ketika kita mengkaji sejarah lingkungan. Yang selanjutnya kita bahas adalah tentang bagaimana mengintegrasikan lingkup kajian ini di dalam pembelajaran sejarah. Kita lihat diagram yang ada di sini. Ini menunjukkan tentang bagaimana ringkasan pengembangan pembelajaran sejarah berwawasan lingkungan. Yang saya ambil dari tulisan saya berjudul sama, Pengembangan Pembelajaran Sejarah Berwawasan Lingkungan. Jika ingin membaca tulisan secara lengkap, silahkan teman-teman bisa scan QR code yang ada di video ini dan kemudian download tulisan itu. Nah, sebagai ringkasan, pembelajaran berwawasan lingkungan ini kita bisa melihat pengembangannya dari aspek konten dan aspek konteks. Dilihat dari aspek konten, kita sudah membahas tadi tentang bagaimana tujuannya, materinya, dan juga sumber-sumbernya. Nah, kemudian yang belum kita uraikan adalah tentang pengembangan dari aspek konteks. Yang pertama dan paling utama adalah kita perlu menyiapkan gurunya. Bagaimana guru itu kita fasilitasi dan memberikan akses bagi mereka, dan memotivasi mereka untuk bisa secara aktif mencari referensi-referensi dan juga pendampingan terhadap guru. Karena bagaimanapun, guru yang kreatif itu akan bisa menumbuhkan pembelajaran secara kreatif. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa pembelajaran sejarah berwawasan lingkungan itu menjadi bisa diterapkan jika gurunya memang memiliki kemauan dalam menerapkan itu. Hal ini penting untuk dilakukan karena sampai saat ini mungkin kompetensi dasar yang khusus mengkaji tentang sejarah lingkungan ini masih sangat minim. Sehingga kita baru bisa mengintegrasikan pembelajaran sejarah berwawasan lingkungan ini di dalam kompetensi dasar yang sudah ada. Nah, dari sinilah kita perlu untuk melihat bagaimana kelengkapan fasilitasnya, bagaimana sumber-sumber belajar, dan termasuk media pembelajarannya. Sementara ini kita masih belum bisa memang memunculkan satu tema tersendiri, baik itu kapital selekta maupun tematis kronologis di dalam pembelajaran, sehingga yang satu-satunya bisa kita lakukan saat ini adalah mengintegrasikan isu lingkungan itu di dalam pembelajaran sejarah. Dengan demikian, harapannya melalui pembelajaran sejarah berwawasan lingkungan ini akan tertanam nilai-nilai pelestarian dan peduli terhadap lingkungan. Saya kira ini video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.